Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat mahasiswa-mahasiswi Universitas Said Surakarta yang pada kali ini yang telah mengikuti perkuliahan metode ilmiah. Pada perkuliahan metode ilmiah untuk pertemuan pertama saya akan mengenalkan tentang kontrak mengajar dan materi-materi apa saja yang akan saya presentasikan untuk materi yang akan yang untuk diujikan di situ untuk UTS maupun UAS itu. Nah, dalam kontrak mengajar di sini perkuliahan untuk saat ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan metode Google Classroom, Google Meet atau juga nanti dengan Zoom di situ. Perkuliahan dilakukan ini diganti ini dilakukan hari Jumat jam 1 sampai jam 15.00. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak bisa melaksanakan secara online langsung melalui aplikasi Zoom maupun Google Meet. Nanti silakan Anda simak video ini melalui YouTube dan silakan Anda memahami dan menyimak materi-materi yang saya sampaikan. Nah, perkuliahan ini dibuka maksimal 15 menit dari jam perkuliahan dan linknya biasanya diberikan pada saat pada perkuliahan dimulai pada aplikasi DC Terus absensi kuliah biasanya akan saya berikan baik link absensi atau absensi secara langsung atau tetap buka secara online melalui siakat link atau berdasarkan aplikasi YouTube di situ. Absensi di sini sebagai bukti kehadiran kuliah Anda Untuk pengumuman nanti bisa dilaksanakan baik penugasan di situ melalui GC atau WhatsApp di situ Pertemuan dalam perkuliahan kali ini ada 16 pertemuan 14 pertemuan itu teori meliputi teori, tugas dan diskusi, dan satu pertemuan UTS dan UAS. Nah, untuk rencana pembelajaran semester kali ini untuk pertemuan berikutnya yaitu kita membahas tentang konsep dari metode ilmiah itu sendiri, terus etika ilmiah dan plagiarisme, terus apakah penelitian ilmiah, terus konsep penyusunan proposal penelitian, terus penyusunan laporan hasil penelitian, terus bagaimana cara membuat artikel ilmiah, terus bagaimana membuat poster ilmiah dan presentasi oral di situ. Di dalam materi yang akan disampaikan untuk pertemuan besok yaitu konsep metode ilmiah terdiri dari berbagai macam, yaitu tentang bagaimana kita membahas pengertian metode ilmiah itu sendiri, kebenaran tentang ilmiah induksi dan deduksi, terus prediksi dan hipotesis itu apa, ilmu dan teknologi, terus eksperimental apa jadi penelitian eksperimental itu apa, penelitian eksploratif itu apa, terus tahapan prosedur metode ilmiah. Itu adalah materi yang akan disampaikan tentang
konsep, ya, konsep metode ilmiah. Terus bagaimana tentang etika ilmiah, ya, dan plagiarisme di situ. Di sini kita akan membahas konsep dan cara mendeteksi, ya, plagiarisme menggunakan aplikasi. Ya, ini adalah hal yang sangat penting, ya, kita dalam menyusun suatu, ya, hasil ilmiah di situ, ya. Dalam ini adalah laporan penelitian, itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun dalam suatu luarannya, yaitu artikel ilmiah, ya, yang akan dipublish di suatu jurnal. Itu ada mempunyai etika ilmiah. Ya, di samping etika ilmiah dalam penggunaan aplikasi, ada juga etika ilmiah, ya, untuk penelitian-penelitian kesehatan yang berhubungan dengan etik, ya, etik terhadap manusia di situ, yaitu konsep dalam mengurus ethical clearance di situ, ya, namanya, ya. Nah, aplikasi yang bisa digunakan untuk, ya, konsep dengan metode plagiarisme di situ yaitu dengan Turnitin, ya, grammar check, plagiarisme checker. Terus juga untuk menghindari plagiarisme parafrase dan cara citasi yang benar, kita menggunakan aplikasi Mendeley, ya, Zotero, dan EndNote. Ini harus kita pahami gitu, ya. Kita harus sudah melangkah lebih jauh, ya, dalam penyusunan skripsi, ya, aplikasi. Kita sudah menggunakan aplikasi tersebut, ya. Ini sudah harus, ya, wajib, ya, harusnya, ya, di sini. Nah, penelitian ilmiah, ya, kita akan membahas tentang konsep penelitian, jenis-jenis penelitian, aspek pendekatan dalam penelitian. Ini dasarnya saja, nanti akan lebih jelasnya Anda nanti mengambil materi metode penelitian itu, ya. Terus penyusunan proposal, ya, bagaimana konsep dan tahap logik susunan proposal penelitian, terus praktek penyusunan proposal di situ. Nah, penyusunan laporan hasil penelitian kita, ya, bagaimana cara membuat laporan hasil penelitian yang benar sesuai template yang digunakan, ya. Jadi semua laporan hasil penelitian, ya, laporan hasil penelitian ini di sini adalah seperti skripsi gitu, ya, skripsi, terus disertasi, tesis di situ, itu adalah laporan hasil penelitian. Tapi kalau suatu dan juga misalnya suatu proyek penelitian gitu, ya, dari hibah penelitian juga ada juga laporan hasil penelitian. Itu template-nya berbeda-beda tergantung dari instansi yang menerbitkannya gitu, ya. Kayak diusahain gitu kan, tiap template berbeda, ya, situ tiap fakultas mungkin atau juga satu universitas itu hampir sama gitu, ya. Nah, dalam penyusunan hasil penelitian, ya, biasanya terdiri dari bab, ya, dari sampai bab 5, ya, rata-rata, ya. Bab 1 isi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat rumusan masalah gitu, ya. Terus manfaat penelitian, ya, di situ. Bab 2 adalah tinjauan pustaka, mungkin dalam tinjauan pustaka nanti ada hipotesis di situ, ya. Terus landasan teori di situ. Terus juga ada konsep penelitian di situ, ya, tergantung dari apa yang template yang disesuaikan dari setiap universitas atau instansi di situ. Bab 3 adalah metode penelitian, bab 4 adalah hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka dan lampiran. Itu adalah, ya, template, ya, laporan hasil penelitian yang standar biasanya dilakukan, ya. Setelah kita membuat laporan penelitian, hasil penelitian, ya, kita akan membuat artikelnya. Yaitu isinya adalah rangkuman, ya, rangkuman dari laporan hasil penelitian tadi, ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk misalnya kalau mahasiswa itu nanti adalah artikel yang dikumpulkan di perpustakaan, ya, laporan hasil penelitiannya. Nah, itu nanti yang dipublish di repository, yang mungkin di perpus itu. Kalau di luar biasanya di jurnal, ya, ada jurnal nasional yang belum terakreditasi, kayak di Sahin ini belum terakreditasi. Ada jurnal nasional yang terakreditasi di situ, baik Sinta 1 sampai Sinta 5. Atau juga jurnal internasional yang belum terakreditasi juga ada, jurnal internasional yang bereputasi juga ada, ya, bereputasi Scopus di situ. Nah, itu, ya,
macam-macam jurnalnya. Setiap jurnal itu template-nya berbeda-beda. Nah, isinya biasanya untuk template-nya hampir sama gitu ya. Ada abstrak di situ, pendahuluan latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Kesimpulan biasa ada tambahan juga adalah persembahan ya, ucapan terima kasih itu, terus daftar pustaka, dan bagaimana juga cara masukkan ke artikel jurnal online ya. Jadi kita membahas tentang itu ya. Jadi jurnal itu online semua sekarang ya, sistemnya dengan sistem OJS gitu ya. Jadi kita harus masukkan seperti itu ya. Jadi mahasiswa itu harus tahu gitu ya cara memasukkan artikel ke jurnal-jurnal online ya. Nanti ya, di dalam jurnal itu ada editor, ada reviewer di situ, dimana jurnal artikel kita yang dimasukkan itu akan diedit ya dengan editor. Bila sesuai template, penulisannya benar, itu lanjut ke reviewer ya. Reviewer melihat isi ya, isi dari artikel kita itu memenuhi syarat apa enggak gitu ya, untuk layak lah diterbitkan. Kalau tidak layak ya dibalikin lagi ya ke author ya, penulis. Tapi kalau layak dilanjutkan ya ke bagian apa, production ya, biasa diproduksi ya, diubah template semuanya sesuai produksi, edisinya berapa, setelah itu baru publish ya. Terus juga selain artikel ada juga dengan poster ya, poster ilmiah ya. Jadi seperti proceeding gitu ya, proceeding ilmiah itu ada yang bentuk makalah, terus di publishnya itu dengan ya kita mempresentasikan gitu ya di seminar ya, baik seminar nasional, seminar internasional, atau juga dengan poster yang ditempelkan ya. Poster biasanya poster ukurannya macam-macam ya, ada A3 di situ, A2 gitu ya. Nah itu di seminar nanti bagaimana cara membuat poster ilmiah yang bagus gitu ya, yang menarik, sehingga nanti ya di suatu seminar ya, orang-orang itu bisa melihat poster kita ya, ini maksudnya apa dari poster ini ya. Nah ini nanti saya akan memberikan misalnya contoh tugas pembuatan poster dari suatu artikel ilmiah gitu ya. Nah, dia ada contohnya ya, saya juga punya itu ya, banyak ya. Kemarin ada presentasi poster ya, tapi tahun 2000 berapa tuh, awal-awal pandemi ya. Sekarang online ya. Kalau dulu enggak kan, dicetak semua ya, dalam bentuk MMT juga ada ya. Terus ada dalam bentuk yang ditempelkan juga ada, yaitu ya, kita presentasikan, jadi orang akan lebih tertarik di situ. Nah ini ya proceeding. Terus ada poster, tadi ada juga presentasi oral di dalam proceeding itu. Nah kita melakukan presentasi ya, baik secara daring dari artikel yang kita buat tadi itu ya. Nah itu adalah materi dalam metode ilmiah yang akan saya sampaikan tadi. Nah untuk absensi ya, nanti silakan Anda komen di YouTube ya, di YouTube kalau Anda sudah mengikuti perkuliahan kali ini gitu ya. Nah, ya dengan nama dan name gitu ya, nama, name, atau nanti saya berikan link absensinya saja ya. Jadi nanti ada link absensi di GC ya, silakan Anda isi gitu ya. Ya sampai sini ya untuk perkuliahan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran mahasiswa dan mahasiswi. Ya kita akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.